Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Apakah sehat? Ya, pada video kali ini Pak Ardi akan membawakan materi bab 1 yang berjudul konsep menghubungkan web dengan database. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai gambar ini, di mana gambar ini merupakan konsep yang dapat menghubungkan antara database dengan web melalui sebuah koneksi. Pada pertemuan selanjutnya kalian juga sudah mengerjakan tugas ini. Tugas ini yaitu langkah-langkah membuat sistem database sederhana, dan kalian juga sudah menuliskan di buku tugas masing-masing. Nah, untuk sekarang selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai koneksi, nanti tugas kalian adalah apa? Yaitu mempraktekkan koneksi ini. Ya, dipraktekkan koneksi ini sehingga koneksi ini dapat berfungsi. Setelah mempraktekkan, kalian yaitu apa? Mengerjakan tugas individu, yaitu apa? Menjelaskan kode, penjelasan kode oleh instruktur di atas dikerjakan dalam bentuk laporan tertulis. Nah, nanti penjelasan kode ini kalian tulis di buku kalian, di buku tugas kalian yang kemarin digunakan untuk mengerjakan tugas yang pertama. Nah, dilanjutkan di situ, kamu tulis. Jadi tugas individu yang kedua, menjelaskan kode ini ditulis di buku laporan, kemudian dikumpulkan kepada saya. Nah, dikumpulkan, ditaruh di meja kerja saya. Ya, jadi untuk 12 RPL 2 itu hari Senin, kemudian 12 RPL 1 di hari Selasa. Seperti itu ya. Baik, diperhatikan. Saya akan menjelaskan kode SQL ini, kode PHP MySQL, yaitu kode koneksi. Diperhatikan. Nah, saya akan menjelaskannya, langsung dipraktekkan. Saya menggunakan Notepad karena saya belum menginstal text editor seperti Sublime dan Notepad++. Nah, ini saya menggunakan Notepad. Nah, ini sudah saya tuliskan kodenya. Saya atur dulu sebentar. Oke, saya besarkan. Oh, ini terlalu besar. Nah, saya jelaskan. Untuk baris yang pertama
Ini merupakan perintah pembuka PHP, di mana kalau ada pembuka berarti di sini ada penutupnya. Ini merupakan kode pasangan, di mana ada pembuka, di situ ada penutup. Nah, ini merupakan kode yang harus ada ketika kalian mau mengetik kode-kode PHP. Nah, yang pertama, di sini Anda jangan sebutnya dolar koneksi ya. Nah, ini namanya variabel koneksi ya. Jangan menyebutnya dolar koneksi. Nah, jangan sampai menyebutkannya itu, sebutkannya variabel koneksi. Kenapa disebut variabel? Karena di sini ada lambang mata uang. Memang mata uang dolar, tapi di sini disebutkannya adalah variabel. Jelas ya, ini variabel. Nah, di nilai variabel ini terdapat nilai yang pertama MySQL Connect. Nah, perintah MySQL Connect itu berfungsi untuk apa? Melakukan koneksi atau menghubungkan ya, menghubungkan antara database dengan server ya, database dengan server dengan web. Nah, itu dikoneksikan menggunakan MySQL Connect. Nah, di sini nilai koneksinya. Yang pertama nilai localhost. Nah, nilai localhost ini dalam artian ini adalah alamat servernya, di mana alamat servernya berada pada di lokal komputer masing-masing. Kemudian nilai yang kedua itu root, ROOT. Ini nilai yang kedua ini melambangkan pengguna. Jadi pengguna di database server ini secara normal, secara default itu namanya ROOT. Selanjutnya petik-petik ini berarti melambangkan password, di mana di sini berarti passwordnya settingannya itu kosong, tidak ada password. Berikutnya di sini nilai yang selanjutnya yaitu akademik. Nah, akademik ini menggambarkan nama database yang dibuat. Nah, di sini nanti disesuaikan dengan database. Ya, disesuaikan dengan database. Jangan lupa setiap penulisan variabel pasti diakhiri dengan titik koma. Jadi penulisannya harus cermat, ya, yang teliti, nggak usah cepat-cepat. Yang penting Anda paham terlebih dahulu. Nah, di sini untuk petik-petiknya pun, nah, ini petik 2 semuanya. Ya, bukan petik 1-1, bukan. Ini petik 2 semuanya. Selanjutnya di sini akan ada perintah if, di mana perintah if ini strukturnya dimulai dari sini sampai akhir sini. If ini berarti masuk ke percabangan, ya, masuk ke percabangan. Nah, masuk percabangan ini dalam arti pemilihan kondisi, di mana kondisi itu bernilai benar atau kondisi itu bernilai salah. Ya, jadi di sini ada pilihannya. Nah, di sini secara logika seperti ini. If, kemudian nilainya seperti ini. Nilainya yaitu MySQL Connect R0. Nah, di sini menjelaskan bahwa apabila ada penulisan atau terdapat penulisan di dalam koneksi, yaitu penulisannya ada yang bermasalah atau error, maka kondisinya akan menampilkan koneksi
database gagal. Ya. Nanti kalau gagal di halaman web browser kalian muncul koneksi database gagal. Ditampilkan dengan tulisan echo. Nah, echo ini untuk menampilkan kalimat koneksi database gagal. Ya. Kemudian setelah ini ditampilkan, kemudian di sini dimunculkan MySQL Connect Error. Nah, MySQL Connect Error ini yang nantinya akan menampilkan errornya di bagian mana. Contohnya misalkan di sini localhost, nah, hanya nggak ada. Nanti di situ akan diberitahu bahwa penulisan localhost itu kurang tepat, salah. Saya kembalikan. Oh, bila di sini ditulis seperti ini, nanti kalau error, kalau ini seperti ini, nanti jadi error. Nanti akan dikasih tahu oleh perintah MySQL Connect Error bahwa passwordnya salah, yaitu tanpa password. Nah, ini akan memberitahu errornya di bagian mana. Baik di sini, di sini, di sini maupun di sini. Itu akan terdeteksi di sini. Nah, selanjutnya setelah mengerjakan kondisi gagal, kemudian dilanjutkan oleh else. Yaitu apa? Yaitu kondisinya kondisi berhasil. Jadi kalau di atas di sini nilainya, kalau di sini nilainya benar, maka if ini tidak akan dikerjakan. Maka yang dikerjakan yaitu di bagian else, yaitu echo koneksi berhasil. Nah, setelah koneksi berhasil, kemudian dilanjutkan dengan MySQL close. Di sini berfungsi untuk menutup koneksi. Jadi setelah koneksi berhasil dieksekusi, nah kemudian koneksinya di close. Itu apa tujuannya? Supaya database kita aman. Biasanya kalau tidak di close, database kita itu akan terbuka. Jadi bisa database kita bisa ditembus oleh para hacker. Nah, ini sebagai apa? Sebagai antisipasi supaya database kita, koneksi kita ketika sudah dijalankan kemudian ditutup. Takutnya kalau dibuka terus koneksinya, nah, ini akan menjadi apa? Menjadi terdeteksi oleh para hacker. Sehingga apa? Bisa merubah localhost, dipindahkan ke lokal yang mana, kemudian database-nya sudah diganti namanya dan kita tidak bisa mengakses database kita lagi. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini, ya, ini harus ditutup. Nah, ini pembuka, ini penutupnya. Dan ini pembuka dari if, ini penutup dari if. Kalau ini pempunyanya else. Nah, setelah selesai diketik, kita coba untuk disimpan. Nah, simpannya harus sesuai dengan peraturan, ya. Sambil mengingat pada waktu pelajaran di kelas 2, nyimpannya itu di folder XAMPP atau SAM. Kemudian masuk ke folder htdoc. Nah, di sini kalian buat folder baru. Kalau sudah punya ya nggak usah. Nah, ini saya belum punya folder, jadi saya bikin baru. Nah, saya bikin baru RD atau WebRD. Setelah itu, setelah jadi WebRD, saya buka, kemudian saya kasih filenya dengan nama koneksi.php. Kemudian save as, tipenya all file, sehingga ini akan dianggap sebagai file PHP. Nah, kalau sudah, kita tekan tombol save.
Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita coba untuk menjalankan file koneksi ini. Oke. Namun sebelum menjalankan file koneksi ini, kita terlebih dahulu cek database yang ada. Nah, saya juga mau cek dulu database yang saya punya. Saya panggil dengan alamat localhost /phpMyAdmin. Kemudian saya coba cek saya punya database apa di sini. Nah, saya di sini punya database ini db-ppdb, di mana ini merupakan database saya dengan nama db-ppdb. Nah, database saya namanya ini, sehingga di file koneksi saya di sini harus diganti dengan nama db_ppdb. Namanya harus sama persis, ya, nama sama persis, jangan berbeda. Kalau berbeda dijamin error, ya. Baik, saya ulangi lagi, simpan file save. Nah, setelah disimpan, saya coba akan menjalankan apakah file koneksi yang saya buat ini sudah dapat dikoneksikan dengan database db-ppdb. Baik, saya coba jalankan localhost /WebRT. Nah, manggilnya localhost /WebRT. Nama ini WebRT ini didapat dari mana? Didapat dari apa? Dari folder yang tadi dibuat di sini. Di SAM, kemudian htdoc, kemudian WebRT. Cara memanggilnya namanya harus sama persis. Huruf besar kecilnya itu diperhatikan, ya, supaya berhasil. Nah, saya coba ini file koneksinya, saya klik, apa yang terjadi? Nah, di sini muncul koneksi berhasil. Jadi file koneksi yang saya buat ini sudah berhasil dikoneksikan. Koneksi berhasil. Nah, saya akan contohkan kalau yang salah. Nah, misalkan di sini kurang nama db_pp. Saya akan coba save. Kemudian saya coba ulangi lagi. Nah, oke, saya ulangi lagi, klik koneksi ini. Nah, warning MySQL unknown database. Nah, jadi ini tidak dikenal database-nya. Yaitu apa? db-pp. Ini tidak dikenal. Nah, koneksi database gagal. Unknown database db-pp. Berarti ini kesalahannya berada letaknya di database. Nah, diperhatikan, diperbaiki di sini. pp, nah, sesuaikan db. Kemudian saya simpan kembali. Oke, kemudian saya reload. Nah, otomatis di sini koneksi berhasil. Nah, demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Setelah ini selesai video kalian simak, kalian silakan dipraktekkan. Kalau bisa mempraktekannya satu persatu bergantian, supaya nantinya ketika Anda sudah mulai ujian TUK mampu menggarap sendiri, ya, tidak kebingungan. Nah, silahkan habis ini Anda praktekkan, terus garaplah tugasnya, ya, garaplah tugasnya sesuai yang tadi saya arahkan, ya. Tugas individu ditulis di buku dan dikumpulkan ke saya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena saya sedang ada pelatihan, jadi belum bisa tatap muka langsung ya. Mohon maaf. Insya Allah setelah pelatihan saya akan mulai KBM bersama kalian kembali. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.